Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Saya percaya setiap kita merindukan ketenangan hidup. Bahkan mungkin saat ini, yang paling saudara butuhkan, yang paling saudara rindukan di dalam kehidupan saudara adalah ketenangan. Dengan kondisi yang ada, situasi yang ada, setiap kita mendambakan ketenangan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber ketenangan. Itu sebabnya saat ini kita akan melihat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan. Dengan kerinduan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan hidup di dalam perjalanan hidup saudara. Dan di akhir video ini juga nanti kita akan berdoa. Kita memohon ketenangan daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita semua saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup adalah sebagai berikut. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, Mazmur 62 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan Daud menegaskan dalam berbagai pengalaman hidup yang dia alami, di mana dia pernah menjadi penggembala, dia menghadapi singa dalam menggembalakan domba-dombanya. Dia pernah menjadi panglima tentara menghadapi para musuh. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dan kemudian dalam pengalaman hidupnya Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidupnya, dan hanya dekat Allah saja ia mengalami ketenangan. Dia panglima tentara, dia tidak berkata bahwa dekat dengan para prajuritku aku tenang, sebagai panglima tentara aku tenang. Dia juga tidak berkata sebagai raja aku tenang. Tetapi yang dia tegaskan adalah bahwa kedekatan dengan Tuhan, di sanalah dia mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini, kalau saudara rindu ketenangan, maka saudara akan menemukan ketenangan hanya di dekat Allah. Itu sebabnya milikilah keintiman dengan Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami dan menikmati ketenangan hidup. Saat ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Dekatkan diri saudara kalau saudara rindu mengalami ketenangan hidup. Kemudian Mazmur 116 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik
kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Di dalam Mazmur 116 ini juga pemazmur menegaskan, saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan, Dia yang meluputkan, Dia yang melindungi. Allah berbuat baik kepada umat-umatnya yang hidup dalam kesederhanaan, yang hidup dalam kelemahan, ketidakmampuan. Tetapi Allah yang menjadi penyelamat, Allah yang menjadi pelindung, Allah yang menuntun dan memberkati. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, Allah lah yang mengerjakan dan berbuat kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Allah yang baik itu akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara, Dia menuntun kehidupan saudara. Pemazmur ini berkata, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dia melindungi, meluputkan, menjaga kita, saudara. Selanjutnya pemazmur ini berkata, dan mataku daripada air mata. Dia tidak akan terus-menerus mengizinkan kita berderai air mata. Dia akan meluputkan dan menjauhkan kita dari kesedihan, daripada air mata. Itu sebabnya dalam semua hal yang kita alami, mari kita berkata seperti pemazmur, kembalilah tenang hai jiwaku, karena Allah berbuat baik, Allah menyelamatkan, Allah melindungi, Allah menyertai. Kemudian ayat emas berikutnya, saudara, tentang ketenangan hidup di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, dunia ini mungkin bisa memberi ketenangan, ketentraman, tapi tentu saja ketenangan, ketentraman yang bisa diberi dunia itu ketenangan, ketentraman yang sesaat dan sementara. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang akan memberikan ketenangan yang kekal, yang menjadi sumber ketenangan dan ketentraman yang kekal ialah Tuhan. Ketenangan dan ketentraman yang berasal dari Tuhanlah yang bersifat kekal dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 ini dikatakan, saudara, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi, untuk kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman yang bersifat kekal, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ketika kita menjalani hari-hari kita, hidup benar, maka ketenangan dan damai sejahtera Tuhan juga akan melingkupi kehidupan kita. Itu sebabnya, alamilah ketenangan, ketentraman dengan hidup dalam kebenaran. Ayat emas berikutnya tentang ketenangan hidup, saudara, adalah dari Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara,
Dalam konteks ini firman Tuhan menegaskan bahwa ambillah jalan yang baik. Belajarlah dan tanyakanlah jalan dahulu kala. Maksudnya supaya umat-umatnya belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan masa lalu, dan itu dibuat jadi pertimbangan, jadi perbandingan untuk menjalani hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan. Firman Allah berkata, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Pilihlah jalan yang baik, tempuhlah jalan yang baik. Maka dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini ada berbagai macam jalan yang bisa kita tempuh, saudara. Ada berbagai macam cara kehidupan yang bisa kita tempuh. Ada cara kehidupan yang jahat, cara kehidupan yang curang, cara kehidupan yang najis dan kotor. Tetapi ada cara kehidupan yang benar dan baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pilihlah itu. Dan ketika umatnya memilih jalan yang baik, jalan yang benar, maka mereka mendapat ketenangan. Melalui konteks firman Tuhan ini kita diajar untuk mengalami ketenangan hidup dengan memilih cara hidup yang baik dan benar. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang ketenangan hidup adalah dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Saudara, di dalam konteks ini firman Allah datang kepada umatnya, kepada Yakub, kepada orang Israel, di mana firman Allah menegaskan supaya mereka jangan takut apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, supaya mereka jangan takut, jangan gentar. Karena seringkali mereka harus menghadapi musuh-musuh. Mereka diperintahkan untuk tidak takut dan tidak gentar. Tetapi dikatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Itu sebabnya tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Bahkan firman Allah ini berkata, Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman. Jadi saudara, dari konteks ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengerjakan penyelamatan. Tuhan yang campur tangan mengerjakan penyelamatan. Dan Tuhan rindu umatnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam keamanan. Demikian juga dalam kehidupan saudara, Tuhan campur tangan, Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa Allah bekerja menyelamatkan. Dengan kita percaya akan penyelamatan dari Tuhan, kita andalkan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita akan hidup aman dan tentram. Jadi jalani hidup kita saudara dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Dia Allah yang sanggup. Ayat emas berikutnya saudara adalah Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kembali di sini saudara, yang ditegaskan di dalam konteks Yakobus ini adalah keyakinan, hidup dalam iman. Jadi firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam iman. Karena kalau mereka tidak hidup dalam iman dan mendua hati, maka mereka tidak akan mengalami ketenangan.
Jika saudara rindu mengalami ketenangan dalam hidup saudara, maka hiduplah sungguh-sungguh dalam iman. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan penyelamatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah ragukan saudara. Percaya sungguh bahwa Allah sanggup, maka Dia akan memberikan ketenangan. Kemudian ayat emas berikutnya saudara adalah Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ini, firman Allah memberi undangan kepada umat-umatnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia, dan kemudian memikul kuk, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maka dengan demikian firman Allah berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita siap memikul kuk yang Tuhan izinkan kita alami, memikul segala beban yang Tuhan izinkan kita alami, bahkan kita belajar dan terus belajar untuk semakin rendah hati, belajar karakter Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan, kata firman Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara tentang ketenangan hidup, dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, konteksnya ini adalah di mana murid-murid sedang menyeberangi danau, dan kemudian Yesus masih tinggal di darat. Tapi tengah malam mereka sangat ketakutan karena diguncang oleh badai di tengah danau. Dan kemudian singkat cerita, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Dan waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka berpikir bahwa itu hantu. Tetapi Yesus datang, dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini pun saudara, dalam kondisi keadaan saudara mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hati saudara. Dengar saudara, Yesus hadir, dan Dia berkata kepada setiap saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup yang kita sudah belajar dan renungkan bersama. Mari pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merindukan ketenangan, kedamaian. Dia rindu mengaruniakan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketenangan hidup. Dan biarlah saat ini kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu belajar melangkah hidup dalam ketenangan hidup. Biarlah anak-anak-Mu mengalami ketenangan hidup dalam kehidupan mereka ketika Engkau campur tangan mengerjakan perlindungan, penyertaan-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup di dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah ketenangan dan damai sejahtera memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara,
Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan.
Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan
Engkau Allah yang sanggup, oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi, anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani. Para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan, biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya,
Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.